Selamat siang. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6 yang membahas tentang penyelesaian persamaan non-linear dengan menggunakan metode iterasi sederhana. Oke. Konsep dasar dari metode iterasi sederhana itu adalah metode yang memisahkan antara X dengan sebagian X yang lainnya, sehingga posisi nilai X-nya itu akan diperoleh X sama dengan GX. Nah, contoh misalkan seperti ini ya. Misalkan kita punya fungsi atau persamaan fx sama dengan x min e pangkat x. Nah, fungsi atau persamaan ini kita pisahkan yang memiliki nilai x-nya 1. Ya, diubah posisinya, diubah ke kiri atau ke kanan. Ya, ruas kanan atau ruas kiri. Jadi, yang x ini kita pindahkan ke kiri. Ya, jadi kan min x sama dengan min e pangkat x. Nah, terus kemudian kita kalikan min 1 jadinya x sama dengan e pangkat x. Nah, x sama dengan e pangkat x, kita rubah x-nya menjadi gx, sedangkan e pangkat x adalah persamaannya. Nah, pemisahan inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk kita melakukan perhitungan dengan menggunakan metode iterasi sederhana. Kemudian contoh yang lain misalkan, kita punya x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini bisa macam-macam cara merubahnya. Yang pertama, bisa kita rubah x kuadratnya, kita pindahkan ke sisi kiri. Nanti akan diperoleh x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Kemudian x-nya kita uraikan, kita pisahkan lagi akarnya ke kanan. Maka kita peroleh x sama dengan akar 2x plus 3. Atau gx-nya sendiri sama dengan akar 2x plus 3. Nah, gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode sederhana. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam grafik metode iterasi sederhana, itu ada dua hal yang menjadi krusial sekali. Ya. Yang pertama ada istilah yang namanya konvergen. Ya, perhatikan pada dua gambar ini, ya, dua grafik ini. Konvergen dulu. Itu adalah kondisi sebuah persamaan terselesaikan dan menuju satu nilai yang mendekati. Nah, inilah yang jawaban yang sebenarnya kita inginkan, ya, konvergen ini. Tapi tidak semua fungsi yang kita uraikan atau persamaan yang kita uraikan dengan memisahkan nilai x itu akan konvergen, ya. Lawannya adalah divergen. Ada fungsi atau persamaan yang tidak terselesaikan dan solusinya cenderung menjauh dari nilai yang mendekati. Nah, perhatikan yang grafik ini ya. Kita punya x0, x2, x1 di sini titiknya. Ya. Perhatikan posisi di sini. Ya, posisinya. Pada saat x0, ya, garis yang warna biru ini, ya, yang warna hijau adalah persamaannya. Y sama dengan gx. Dia akan mendekati, ya. Kemudian menuju ke titik ini, makin arahnya makin menuju ke satu titik. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai konvergen. Karena jawabannya dari nilai titik potong x0 itu nanti akan mendapatkan titik perpotongan terakhir di sini. Makin konvergen dia, makin mendekati satu titik. Ini katakan menunjukkan satu nilai yang mendekati. Ya, y sama dengan x. Tapi sebaliknya, yang divergen. Ya. Kalau kita punya divergen, x0 mulainya ya, mendekati ini persamaannya ke sini, ya, arahnya lihat cenderung keluar. Jadi kalau diteruskan ini akan membesar dia, makin membesar, makin menjauh dari fungsi atau persamaan yang ada ini, menjauh dari nilai yang mendekatinya. Nah, jawaban antara konvergen dan divergen inilah yang akan nanti sering kita temukan pada metode iterasi sederhana. Itu pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya adalah pada saat kita mengubah bentuk utama persamaan ini menjadi bentuk yang lain.
Nah, pemilihan bentuk-bentuk sederhana inilah yang mempengaruhi apakah jawaban itu cenderung konvergen, apakah cenderung divergen. Oke. Ya, nanti kita coba dengan menggunakan Excel ya. Oke. Contoh misalkan ini ya algoritmanya. Kita punya fungsi fx ya, dan gx. Ingat gx ini tadi adalah fungsi yang kita pisahkan nilai x-nya. Tentukan batas errornya atau iterasi maksimumnya mau berapa. Kemudian lakukan pendekatan awal x, lakukan perulangan atau iterasi sebanyak n. Cek masing-masingnya, apakah nilai fx-nya lebih besar dari e. Ya, masukkan nilainya antara gx dengan fx tadi, terus lakukan perulangan sampai kondisi terpenuhi. Nanti akan diperoleh akar akhirnya itu adalah x. Contoh misalkan ini, saya pakai Excel ya. Kita punya fungsi, contohnya adalah fx sama dengan x plus e pangkat x. Ya, dengan titik awal x o sama dengan min 1. Ya, dengan titik awal x min o. Ubah posisi fungsi ini menjadi x, ya, dipisahkan. Jadi nanti ini hasil awalnya kan gini dia modelnya. X sama dengan min e pangkat x. Pangkat x. Nah, ini ya fungsinya. Jadi kita ubah posisinya. Nah, karena dia pindah ke sini minus ya, pindah ke kiri minus, ini minus, maka karena dia posisinya minus-minus kita kali min 1 jadinya, jadi kita peroleh seperti ini. Nah, ini gx sama dengan min e pangkat x. Oke. Kemudian masukkan nilainya. Dari titik awalnya min 1. Masukkan nilai ini ke fx, ya, nilai x-nya tadi. Ya, masukin. Ya, kita masukkan. Ya, ini tadi kan lihat nih, ya. Tentukan xi-nya adalah masukkan ke gxi. Ya. Oke, saya coba ulang ya. Saya coba ulang, ini saya copy dulu. Oke. Oke. X0-nya tadi min 1 ya. Oke. Min 1. Di sini min 1. Nah, X itu adalah kita masukkan ke GX tadi. Min E eksponen 1 pangkat min 1 nih. Oke. Sedangkan fx fungsi yang ini. X0 ini kita tambah, ini x-nya kita tambah dengan eksponen 1, kita pangkatkan dengan x. Oke, 0,32432. Oke, min ya, seperti itu. Oke. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah x-nya ini nanti menjadi x yang berikutnya ini diambil dari x ini. Nah, ini pindah ke sini. Nah, untuk X ini yang berikutnya hitung yang hal yang sama. Tinggal di copy sih. Oke. Ya. Dari ini tadi berarti ini. Oke, ini kita coba ulangi lagi ya. Berarti ini adalah min ya. Eksponen min eksponen 1 pangkat X. Kok 6 ya? Coba nih. Min power eksponen 1 pangkat X. Oke, 69.
9 ya, 9. Nah, kemudian yang ini kita bisa copy. Oke. 191723. Oke. Nah, ini selanjutnya bisa kita copy. Ya. Ya. Jawabannya kita bisa peroleh. Misalkan kita buat sampai 10 iterasi ya. Ya, 10 iterasi. Maka jawabannya 56488. Atau kalau kita mau lihat iterasinya ini 0,02 ini udah mendekati hasilnya ya. 0,0 ini. Iterasinya udah selesai pada titik ini. 10 berarti. 1 misalkan di sini 01, ini saya copy ke bawah. Oke. 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, nah ini jawabannya. 56844. Tadi saya ulangi lagi. Jadi min 1 itu adalah titik awalnya, X ini kita masukkan ke GX ini. Ya, masukkan ke GX. Masukin ke nilai GX-nya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi min power ya, eksponen 1 pangkat berapa? Pangkatnya X. Tutup. Gitu. Fx, X ini, yang ini, nilai X ini, ya, masukin ke persamaan yang ini. X berarti ditambah eksponen, power, eksponen 1, pangkat berapa? Pangkatnya X. Oke, kurung tutup. Nah, yang berikutnya, ini, XO ini, yang berikutnya X1-nya, diambil dari X. Nah, ini ke sini. Nanti ini ke sini. Ya. Jadi kalau saya gambarkan, seperti ini nanti. Jadi pada saat kita ini, nah ini ke sini. Ini ke sini. Ya. Oke, terus kemudian ini ke sini. Ini ke sini ya. Kemudian ini ke sini. Seperti itu. Ya. Jadi ini ke sini. Ya, ini nanti miring. Terus seperti itu. Sudah tinggal di copy ke bawah. Mau sampai iterasi ke berapa dia? Oke, kalau misalkan mau sampai iterasi ke 10 berarti 10. Terakhir adalah jawabannya. Atau kalau misalkan mau pakai error, errornya kita lihat nih 0,01. Berarti selesai dia. Ini paling kecil dibandingkan yang sebelumnya. Ya, kalau kita tarik lagi ke bawah, misalkan sampai berapa iterasi. Tuh, makin kesini makin kecil. Bisa jadi ini jawabannya. Itu kan ini 5684356 ya. Ke sini. Oke, jadi karena 10 iterasi, kita pilih ini jawabannya. Oke, itu contoh iterasi sederhana ya. Jadi ubah dulu sebuah fungsi menjadi fungsi min e pangkat x ya. Seperti itu. Contoh lain ini ya. Fx sama dengan e pangkat x plus x kuadrat min 3x min 2. Errornya 0,1 dengan titik awalnya x0 sama dengan 1. Kita ubah menjadi e pangkat x plus x kuadrat min 2 bagi 3. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, modelnya berbeda. 3x ini kita pindahkan ke kanan, ke sisi kiri. Ya, kita pindahkan ke sisi kiri. Nah, pada saat proses pemindahan ini, maka kita bisa dapat fungsinya. Ini contohnya misalkan ini, ada nggak di sini? Nah, ini ya. Ini kan fungsi awalnya kan ini. Ini saya tulis di sini, saya copy. Nah, awalnya kan gini dia pada saat dirubah. Jadi di sini 3x. 3x sama dengan, ya, ini saya copy semua. Nah, ini 3x-nya kan berganti. Oke, karena pindah ke kiri jadi positif ya. Nah, terus kemudian x-nya ini saya rubah sama dengan, ya, nah nanti ini min 2. Nah, karena ada 3, berarti
3X kalau saya iniin berarti bagi 3. Nah, ini saya bagi 3. Oke. Ya, nah yang kita ambil ini fungsinya. Fungsi yang kita ambil. Fungsi yang hasil pemisahan menjadi GX ini nanti menjadi GX. Masukkan ke dalam fungsi tadi, titik awalnya kan 1. Ya. X-nya masukkan, dihitung dengan ini yang GX tadi. Ya, ini GX sebenarnya. GX. Sedangkan FX persamaan awal. Ya, nanti ini kalau mau ini saya ganti GX ini biar kelihatan GX. Terus kemudian berikutnya, ini X-nya, X berikutnya itu diambil dari mana? Diambil dari GX tadi. Ini ke sini. Masukin lagi persamaan 1. Ya. Terus kemudian kita cek. Nah, hasilnya kita tulis pada iterasi keempat, kita dapat jawabannya X-nya adalah min 39053. Oke, X-nya ini. Solusi toleransi errornya adalah 0,0079. Kenapa sih pilih ini? Karena ininya 0,1. Ya. Ya, jadi kita cari yang lebih besar dari ini. Ya, nilai ininya lebih besar, maka dia solusi. Yang lebih kecil dari ini, maka dia solusinya. Gitu. Kan ini kan 1, min 1, min 1, ini kan min 0,2, lebih besar masih ini. Nah, ini lebih kecil, maka ini solusinya. Solusi yang kita pilih. Jawabannya adalah ada di sini X-nya ini, G-nya X-nya ini, Fx-nya ini. Oke. Cukup sederhana sih sebenarnya metode iterasi sederhana ini. Ya. Nah, silakan diubah-ubah batas errornya, tentukan solusinya sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh metode iterasi sederhana yang lain, tapi dengan apa nih? Dengan model-model pemisahan yang berbeda. Ya, model-model pemisahan yang berbeda. Perhatikan di sini ya. Ini soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Titik awalnya 4. Errornya 0,01. Kita ubah ya. Pada saat kita mengubah gx menjadi gx dari fx ini, maka kita peroleh 3 fungsi baru. Yang pertama adalah gx x kuadrat min 3 bagi 2. Yang kedua adalah gx sama dengan akar 2x plus 3. Yang ketiga adalah gx sama dengan 3 dibagi x min 2. Nah, ini silakan ditelusuri sama kalian. Caranya gimana? Kalau yang pertama sih, 2x-nya pindah ke kiri. Maka kita dapat x-nya sama dengan x kuadrat min 3 bagi 2. Nah, kalau yang kedua, gimana? X kuadrat ya. Nah, x kuadrat tadi pindahin ke kiri. Jadi akar semua ini. Yang ketiga gimana? Yang ketiganya. Yang ketiga adalah dengan memisahkan x kuadrat ini. Berarti x kuadrat sama dengan x dikali x min 2. Ya, min 3. Nanti x-nya pindah ke sisi sini. Jadi tinggal x min 2, berarti dikali silang jadi 3 dibagi x min 2. Nah, ini contoh 3 ya. Nah, dari 3 fungsi ini kita coba. Kita coba masukkan seperti tadi. Lihat ini hasilnya dari 4. 6, 19, 1291 cenderung membesar nilainya. Ini juga cenderung membesar nilainya. Cenderung membesar. Nah, ini yang kita sebut sebagai divergen. Dia makin menjauhi titiknya, titik yang kita inginkan. Kemudian kita ambil yang kedua dengan akar. Ternyata pada iterasi iterasi ke-8 kita peroleh. Ya, ini. Pada iterasi ke-11 untuk soal yang sama dengan fungsi yang berbeda kita dapat di sini. Hasilnya makin konvergen nih, 4 min 1 6 min. Makin ke sini makin kecil. Nanti naik lagi, naik nih. Ini kan kecil. Ya. Yang ini juga sama. 3004, 3009 ya, makin mengecil dia. Nah, ini contoh perbedaan. Jadi
Jika kalian nanti punya sebuah fungsi, ya, fungsi fx-nya, maka pada saat mengurainya menjadi gx, tolong diperhatikan, perlu dicoba. Maka batas-batas error ini menjadi acuan ya, untuk menghentikannya. Jadi kalau dia sudah terlalu besar seperti ini, hindari. Ya, hindari. Hindari, maka jawabannya bukan di sini, konvergen. Tapi tidak bisa kita hindari. Pasti di setiap fungsi yang kita uraikan itu akan didapat jawabannya apakah konvergen, apakah divergen. Seperti itu. Nah, di sini ada syarat konvergensi sebenarnya untuk menghitungnya. Ya. Ya. Jadi ada syaratnya di sini. Jadi ditebak di awal. Contoh misalkan tadi kan dari fungsi yang sebelumnya ini kan ada 3 fungsinya. Fungsi yang udah kita uraikan. Yang pertama 2x akar 2x plus 3. Yang kedua adalah 3 dibagi x min 2. Terus x kuadrat min 3 bagi 2. Nah ini kita uji. Cuman memang resikonya di sini kita harus tahu ada istilahnya G-aksen ya. Kita harus tahu turunannya. Misalkan kita tebak 4. Nah, masukkan nilai 4 ini ke turunannya. Kalau nilai turunannya ini lebih kecil dari 1, nah di sini dikatakan di sini. Lebih kecil dari 1, ya. Maka konvergen berisolasi. Ya. Konvergen berisolasi. Kalau dia misalkan lebih kecil dari 1, ya, maka konvergen monoton. Ini syaratnya. Lihat di sini. Harus dicoba titik-titiknya. Jadi kalau dicoba lebih besar, gimana hasilnya? Dicoba lebih kecil, gimana nilainya? Hasilnya ini masukin. Ini kan tebakan awalnya 4. Ya. Terus kemudian masukkan tebakan awalnya. Nah ini contoh. 4. Berarti 4. 4 lebih besar dari 1. Kalau dia lebih besar dari 1, maka dia divergen monoton. Ya, lebih besar dari 1. Nah ini dari sini kita bisa tahu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi yang ini contoh yang akar tadi itu yang ini ya. Nah ini. Ini adalah konvergen tapi berisolasi. Terisolasi. Nah ini juga konvergen monoton. Kalau yang 3 per x min 2. Ya 3 per, oke ini tadi. Ya. Ya, terus kemudian divergen monoton. Nah kalian perlu cari maksud dari ini tadi. Konvergen monoton, konvergen berisolasi, divergen monoton, divergen berisolasi. Ini maksudnya apa ini? Ya, coba silakan tulis di kolom komentar maksudnya ini apa. Ya, cari ya, syarat konvergensi. Oke, nah ini ada latihan ya tentang metode iterasi sederhana. Apa yang terjadi pada pemilihan X0 pada pencarian akar berikut? Jadi X0, XO-nya yang dirubah-rubah. Jadi kalau saya ganti XO-nya misalkan 0,5, ya, apa yang terjadi kalau saya masukkan di sini? Nah ini fungsi X-nya ditentukan ininya, ya, fungsi Gx-nya. Ya, fungsi Gx-nya. Jadi kalian nggak perlu nyari lagi. Tinggal merubah nilai XO-nya ini. Ya, XO-nya ini dirubah. Apa yang terjadi pada pemilihan XO pada pencarian akar? Ini. Jadi ini udah ada, cuman ininya yang diganti. Ya, XO-nya berubah-ubah. Oke, silakan dikerjakan. Ya, seperti biasa dikumpulkan nanti terakhir. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Terima kasih, selamat siang.